Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Baik anak-anakku sekalian, kelas 6. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Dengan kompetensi dasar mengevaluasi kehidupan bangsa Indonesia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era kemerdekaan. Dengan tujuan pembelajaran menganalisis perkembangan iptek pada abad ke-20, menganalisis perkembangan iptek di Indonesia. Perkembangan sistem komunikasi, teknologi, informasi, dan transportasi di Indonesia dimulai dari adanya SKSD Palapa atau satelit komunikasi satelit domestik pada tahun 1974-1976, di mana sistem satelit komunikasi ini dikendalikan oleh sistem pengendali di bumi yang mempunyai fungsi sebagai sarana dalam berbagai aktivitas komunikasi. Satelit ini kemudian dikenal sebagai satelit Palapa. Selanjutnya, telepon dan telepon seluler atau telepon seluler ini berawal tahun 1990-an dengan penggunaan telepon seluler bersifat portable atau yang mudah dibawa kemana-mana, di mana model AMPS namun tidak bisa di daerah terpencil. Kemudian berkembanglah model GSM dan didirikan BTS hingga ke sistem Android dan iOS sekarang. Selanjutnya, radio ditemukan oleh Dr. Lee DeForest tahun 1916 dari Amerika yang diilhami dari percobaan Guglielmo Marconi yang menemukan telegraf tahun 1894. Nah, kemudian tahun 1895, Marconi bereksperimen tentang radio yang mampu menerima dalam jarak sekitar 1 mil. Lalu kemudian dikembangkan oleh Profesor E.H. Armstrong dari Universitas Columbia tahun 1933, lalu disempurnakan menjadi FM dan lebih jernih daripada AM. Kemudian masa perkembangannya ada masa perkembangan radio di zaman Belanda, lalu radio di zaman Jepang, kemudian di zaman kemerdekaan. Selanjutnya, televisi berawal ditemukannya alat teleskop elektronik oleh Paul Nipkow dari Berlin yang memanfaatkannya untuk mengirimkan gambar pada tahun 1884. Di Indonesia dimulai sekitar tahun 1962, yaitu bertepatan dengan penyelenggaraan olahraga atau Asian Games di Jakarta. Kemudian tahun 1989 ini mulai adanya stasiun televisi swasta yaitu RCTI, SCTV, TVI, ANTV, Indosiar, LATV, Trans TV, TV7, Global TV tahun 2000. Selanjutnya, perkembangan teknologi informasi di Indonesia ini ditandai mulai dikenalkan jaringan internet tahun 1990-an, sudah adanya email dan chatting, kemudian adanya website dan pembayaran e-commerce, lalu adanya pengembangan tahun 1992 dan merebaknya warnet di Jakarta, Bandung, Surabaya, hingga saat ini terus mengembangkan. Lalu perkembangan sarana transportasi di Indonesia ini meliputi dari transportasi darat, kemudian adanya transportasi laut, lalu kemudian transportasi udara. Nah, untuk alih teknologi di bidang sarana transportasi, ini adanya pembangunan industri strategis seperti industri yang berada di darat, laut, dan udara. Kemudian adanya bidang perkapalan dari PT PAL. Kemudian adanya pengembangan dalam dunia pendidikan dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Lalu kemudian adanya perguruan tinggi dan adanya status keberhasilan tim Indonesia dalam mengikuti berbagai kajian atau ajang internasional. Tentunya ini menjadi potensi besar Indonesia yang berada di dalam kancah dunia internasional. Kemudian perkembangan lembaga-lembaga penelitian di Indonesia ini juga memiliki dampak yang signifikan, di mana perkembangan ini adanya lembaga seperti LIPI, yaitu membantu Presiden dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan iptek. Kemudian adanya BATN atau perkembangan Badan Tenaga Nuklir Nasional, yang tentunya ini memberikan dampak yang luar biasa kepada adanya pengembangan teknologi atom Nusantara. Kemudian perkembangan Baku Surtanal atau Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
Lalu kemudian perkembangan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT adalah lembaga pemerintah non-departemen. Kemudian ada perkembangan 8. Selanjutnya perkembangan iptek dan industrialisasi di Indonesia ini dapat dicanangkan dengan baik pada masa pemerintahan Orde Baru, adanya Pelita 1, Pelita 2, Pelita 3, Pelita 4, Pelita 5, hingga Pelita 6. Kemudian nanti silahkan kelas 6 membaca tugas itu di halaman 241 hingga halaman 264. Ya, pastikan sekali lagi silahkan membaca buku paketnya di halaman 241 hingga 264. Kemudian silahkan nanti mengerjakan ulangan harian pada link Google Form berikut ini yang dimulai pada pukul 9.15 hingga deadline-nya pukul 23.58 waktu Indonesia Barat. Baik, sekian dari Ustadz. Sukses selalu untuk kalian semuanya. Akhir kata, usikum wa nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.